Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pixel. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi Excel VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagaimana cara penggunaan fungsi VLOOKUP? Di sini ada data karyawan ya, daftar karyawan. Di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP dari sebuah kata kunci. Nanti akan kita gunakan induk karyawan sebagai kata kunci untuk mencari nama karyawan, jabatan karyawan, dan gaji pokok. Jadi data dari sebelah kiri sebagai kata kunci untuk mencari data sebelah kanan. Kita akan menggunakan VLOOKUP, yaitu secara vertikal, yaitu data dari kiri sebagai kata kunci dan ke kanan untuk data yang kita cari. Bagaimana penggunaan fungsi HLOOKUP? HLOOKUP digunakan apabila data yang digunakan adalah data secara horizontal, yaitu dari atas ke bawah, di mana kata kuncinya terletak di atas dan data yang kita cari ada di bawah. Perbedaan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP apabila judul dari sebuah data, kalau VLOOKUP itu berdasarkan kolom judul datanya, sedangkan untuk HLOOKUP judul dari data adalah secara baris. Bagaimana pelaksanaan dan prakteknya? Kita tonton video berikut ini. Sebelum kita mulai untuk menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, mari kita ketahui dulu bagaimana pengertian dari sebuah dan apa-apa yang harus kita perhatikan dalam penggunaan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Jadi ada satu kata kunci yang menjadi referensi sebuah data yang akan kita cari. Yang kedua, bahwa VLOOKUP dan HLOOKUP adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mencari data pada kolom, yaitu untuk VLOOKUP, dan pada baris pada HLOOKUP. Kolom dan baris pertama pada sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris untuk VLOOKUP dan kolom untuk HLOOKUP yang sama. Jadi sel manapun di baris dan kolom yang sama pada tabel tersebut. Ketika harus diperhatikan bahwa fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini hanya mengambil data pertama yang ditemukan, sehingga jika data yang dicari ternyata lebih dari satu, maka fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan dengan cara yang lain. Mari sama-sama kita praktekkan. Nah, di sini ada data daftar karyawan, ada nomor induk, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, dan alamat. Nah, di sini adalah bagaimana kita mencari data karyawan yang ribuan untuk mencari berdasarkan nomor induk karyawan untuk mendapatkan nama karyawan, jabatan karyawan, gaji pokok karyawan dengan cepat dan dengan cepat. Nah, untuk nomor induk karyawan kita menggunakan fungsi validation list ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Di sini data kita gunakan list data validation ya. Kemudian kita pilih allow-nya list. Nah, kita ambil sort datanya adalah nomor induk karyawan, maka kita ambil nomor induk karyawan. Ya. Lalu enter, oke. Nah, di sini akan muncul tanda list untuk pencarian nanti berdasarkan nomor induk karyawan. Nah, untuk langkah kedua, untuk nama karyawan, baru kita gunakan fungsi VLOOKUP. Bagaimana cara penggunaan rumus fungsi VLOOKUP? Di sini adalah cara penulisan rumusnya atau kunci rumusnya. VLOOKUP, kemudian kita pilih look value, table array, kolom index number, dan range lookup. Ya, VLOOKUP, look value adalah sumber kata kunci apa yang kita cari dalam sini NIK ya. Lalu table array adalah sumber datanya. Nanti kita blok semua sumber datanya. Lalu kolom index number adalah jumlah kolom ya dari yang ada di sumber data dari look value atau kunci kata kunci kepada data yang akan kita ingin tampilkan dan yang akan kita cari. Kita perhatikan caranya. Kita ketikkan VLOOKUP
lookup. Lalu kita pilih look value atau kata kunci. Kita akan mengambil kata kunci referensi dari nomor induk. Kita letakkan di sini. Kita pilih selnya, lalu koma, lalu kita pilih table array. Table array adalah sumber datanya. Ya. Sumber data di sini adalah dari tabel data daftar karyawan. Maka kita blok seluruhnya dari A4 sampai terakhir, ya, semua seluruh datanya. Nah, lalu koma, lalu kita pilih kolom index number. Nah, kolom index number kita lihat di data sumber, ya, dari kata kunci ke kolom yang akan kita tampilkan ada berapa kolom. Ya, dalam hal ini kata kuncinya ada NIK, kita akan mengambil nama karyawan. Berarti di sini untuk kolom NIK kita hitung sebagai satu kolom, lalu nama karyawan sebagai kolom berikutnya, kolom kedua. Berarti kita pilih angka 2 sebagai kolom dari NIK ke nama karyawan. Lalu koma untuk range lookup. Nah, kita bisa pilih true atau false, tapi lebih baik kita pilih false sebagai referensi terakhir, false. Enter. Nah, karena kita belum tampilkan NIK-nya, maka di sini masih belum tampil data yang kita harapkan. Kita coba, kita pilih satu. Nah, NIK 20192 ya, dengan nama Fabian. Nah, muncul nama Fabian. Nah, untuk selanjutnya kita pilih jabatan. Nah, jabatan sama, ya. Kita bisa dengan mengcopy, ya, mengcopy rumus ini ke bawah. Kita ambil dari formula bar, lalu kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke kolom jabatan, ke sel jabatan, lalu kita Ctrl V, akan muncul. Kenapa masih muncul nama karyawan? Nah, karena kita harus pilih yang ketiga adalah kolom index number-nya. Berapa jumlah kolom dari NIK, nama karyawan, jabatan. Setelah kita buat ini, kita hitung langsung jadi satu. Ya, satu. Ini kolom kedua, ini adalah kolom kedua, ini adalah kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Nah, jadi kita tinggal ganti dari kolom ke 1, 2, 3 untuk memunculkan informasi jabatan. Ya. Nah, kita bisa juga dengan copy lagi untuk selanjutnya. Ctrl V, kita ganti gaji pokok adalah kolom keempat, kita ganti indeks kolom numbernya menjadi 4. Nah, dan gaji 9.500.000, ya. Lalu alamat, kita copy juga rumus VLOOKUP, Ctrl V. Nah, kita pilih kolom indeks numbernya adalah kolom indeks ke-5. Nah, ya, kalau kita lihat NIK 192 Fabian Engineering dan gaji 9 Jakarta. Coba kalau kita ganti NIK-nya menjadi 130. Nah, akan muncul, kita cek. Nah, Suwandi, manajer gudang, gaji 21 juta, dan alamat Bekasi. Jadi fungsi VLOOKUP hanya bisa mencari data yang ada di sebelah kanan dari kata kunci. Dari sebelah kanan dalam baris yang sama. Dan menjadi catatan bahwa seperti tadi, kata kunci harus satu. Dan apabila kata kuncinya lebih dari 2 yang ada di kolom sumber, di data sumber, maka
dia VLOOKUP akan menampilkan dari data yang awal pertama kali bertemu. Maka VLOOKUP tidak bisa digunakan untuk kata kunci yang lebih dari satu. Sekarang kita gunakan fungsi HLOOKUP. Ya. HLOOKUP perbedaan dengan VLOOKUP bahwa kalau HLOOKUP itu adalah secara vertikal, di mana ciri-cirinya bahwa judul dari sebuah data itu ada secara baris, ya. Secara baris judul secara data. Kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Ini adalah rumus, cara penulisan rumus ya untuk HLOOKUP. Perbedaannya dengan VLOOKUP, kalau look value-nya sama, table array-nya sama, lalu row index kolom. Ya. Kalau secara VLOOKUP, kolom index number. Nah, kalau secara HLOOKUP, row index number. Perbedaannya seperti itu. Sekarang kita coba praktekkan untuk kata kunci NIK sama, kita buat list dari data validation, data validation. Kita pilih allow-nya list. Kita sort data, sumber datanya. Kita blok sampai akhir. Lalu oke. Nah, sudah muncul untuk pencarian list ya. Kita tampilkan satu. Nah, sekarang untuk HLOOKUP. Untuk penulisan HLOOKUP, kita coba ketik HLOOKUP. Kita pilih look value sebagai kata kuncinya adalah NIK. Lalu jangan lupa table array adalah sumber datanya. Kita pilih sumber data. Mulai dari sel C3 sebagai sumber data kata kunci. Kemudian kita blok untuk semua datanya. Kita pilih berapa banyak row index number. Row index number artinya dari kata kunci kepada nama karyawan yang akan kita tampilkan berapa row di sumber datanya. NIK ke nama karyawan, NIK kita hitung sebagai satu baris, nama karyawan sebagai dua baris. Maka kita tampilkan angka 2, lalu terakhir adalah kita pilih false. Nah, muncul nama 196 ya, 196 dengan nama demo. Untuk ke bawahnya jabatan, gaji pokok dan alamat kita bisa lakukan dengan mengcopy dari formula bar ya, kita copy di jabatan. Nah, masih muncul, kita tinggal menentukan berapa row index numbernya atau jumlah baris dari kata kunci ke jabatan. Nah, kita bisa buat di sini untuk lebih cepat dan mudah. 1 kata kunci, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 row, sedangkan jabatan adalah baris ketiga. Maka kita ganti jumlah kolom indeksnya adalah 3. Untuk gaji pokok kita juga bisa sama lakukan dengan mengcopy di formula bar, formulanya Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu kita hitung berapa jumlah baris dari kata kunci ke gaji pokok 1, 2, 3, 4, maka jumlah kolom indeks, jumlah baris indeksnya kita ganti menjadi 4. Nah, begitu juga alamat, kita tinggal copy rumusnya yang ada di formula bar, lalu kita paste di alamat, kita cari berapa jumlah kolomnya dari kata kunci ke alamat yang ada di sumber data, yaitu 5 baris, kita ganti 4 menjadi 5. Nah, kita bisa lihat ya. Kita coba tes bagaimana dengan 167 ya, 167 dengan nama Chris Sandi, operator produksi, gaji pokok dan alamat ya. Demikian penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Semoga bermanfaat video ini.
Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share, dan komennya, dan juga loncengnya untuk kemajuan daripada channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.